warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Panji Surawiono SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511115738. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri Payungrejo, Kecamatan Bubian, Kabupaten Lampung Tengah, kelas 5 dengan materi zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Sekalian, Pak Panji absen dulu. Untuk hari ini yang tidak berangkat siapa? Berangkat semua. Alhamdulillah kalau berangkat semua. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita seperti biasa ya membiasakan membaca surat-surat pendek. Kita membaca surat Al-Kautsar. Anak-anak sekalian ya, masuk materi. Untuk biar menambah semangat kalian, kita speaking dulu. Oke, kita terus semangat ya. Terus semangat. Terima kasih anak-anak sekalian. Materi pada pembelajaran minggu lalu yaitu kita belajar tentang indahnya saling menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menerima pendapat. Ini adalah pembelajaran minggu lalu. Baik, sekarang kita masuk pembelajaran yang minggu ini atau pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Baik, anak-anak sekalian, kita lihat di sini ada pertanyaan ya. Apa itu berbagi? Coba Fatin. Berbagi memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perasaan senang dan ikhlas. Oke, betul sekali. Kasih aplaus buat Fatin. Ini betul adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perasaan yang senang dan ikhlas ya. Harus ikhlas, harus senang. Supaya apa? Supaya apa yang kita berikan kepada orang lain itu bisa menjadi pahala buat kita ya, kalau kita ikhlas. Karena kuncinya itu adalah ikhlas ya. Lalu kalian tahu berbagi bentuknya apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa? Terus, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
hadiah, ada infak dan zakat. Oke. Dan materi kita hari ini adalah tentang, kita lihat, zakat ya. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang zakat. Sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak ingin bertanya nih, pengetahuan kalian tentang zakat. Apa kalian pernah membayar zakat? Terus gimana kalian membayar zakat? Oke, atau basnas. Terus zakat itu hukumnya apa, anak-anak? Rurisan yang berapa zakat itu? Ada tidak orang-orang yang berhak menerima zakat? Tujuan pembelajaran, kita lihat anak-anak, ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Jadi supaya kita tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini ya. Oke. Yang pertama menjelaskan pengertian zakat fitrah. Yang kedua, coba Fatih baca yang kedua. Menyebutkan syarat dan ketentuan zakat fitrah. Yang nomor tiga, Menunjukkan sifat kasih sayang empati yang terjadi sebagai wujud cinta Allah dan sesama manusia. ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Sekarang kita saksikan dulu video tentang zakat ya. Kalian amati nanti videonya ya. Kalian simak baik-baik. Kalian amati videonya. Nanti setelah video akan Pak Panji bagi tugas. Ya, oke, siap? Siap anak-anak? Siap. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu Dok. Ayo, silakan masuk. Apa kamu habis memecahkan celengan ya, Tok? Iya Dok, aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu Dok? Nah, payah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah, hukumnya wajib, Tok. Terus aku harus bayar kemana Dok? Kedua-dua juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Ya, habis. Pak, nambah satu, Pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas, Tok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima, Tok. Yuk, makan bakso kok sendirian saja. Kenapa Anto tidak diajak makan? Aduh, ini Anto sedang membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syamil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begini Samir, aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong menolong, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu syarat yang wajib membayar zakat apa Paman?
Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti paman. Nah dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya dok. Setelah kita menyimak video tadi, apakah ada permasalahan yang terjadi pada anak-anak? Ada. Ya. Siapa yang tahu permasalahannya apa? Fatin coba. Dulu salah mengartikan apa itu zakat. Iya, Dodo salah mengartikan apa itu zakat. Di dalam video tersebut, yang dikatakan Dodo itu memang benar setiap muslim harus wajib zakat. Ya, tetapi Dodo dalam video ini salah mengartikannya. Bapak akan menjelaskan pengertian tentang zakat supaya kalian tidak salah pengertian seperti si Dodo yang ada di dalam video. Makna zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Artinya bahwa menunaikan zakat dapat menyebabkan harta seseorang bertambah dan berkembang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zakat secara istilah adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Jadi zakat fitrah ini hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Boleh nggak selain bulan Ramadan zakat fitrah? Tidak. Hanya di bulan Ramadan, berarti 1 tahun sekali. Tujuannya apa zakat fitrah? Untuk mensucikan jiwa kita. Zakat fitrah memiliki peran penting dalam Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat ini juga membantu menyucikan diri dan menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Banyaknya zakat fitrah dikeluarkan adalah 2,5 kilo beras atau 3,5 liter beras. Waktu mengeluarkan zakat fitrah saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya sebelum 1 Fitri. Di Indonesia ini makanan pokoknya apa? Beras. Oke. Jadi yang wajib kita keluarkan adalah beras ya. Karena makanan pokok. Oke, jadi jumlahnya per jiwa. Tahu per jiwa? Per jiwa itu per orang. Ya, bukan per keluarga, per jiwa per orang. Kalau dalam satu keluarga itu ada 4 orang ya, berarti 2,5 ini dikali 4. Berapa kilo? 10 kilo ya. Waktu mengeluarkan zakat itu bisa dilaksanakan mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi ya, yang lebih utama adalah saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya sebelum sholat Idul Fitri. Ketentuan zakat. Cara memperoleh zakat dengan halal dan baik, hartanya berkembang memberi keuntungan bagi kaum pemiliknya. Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. 8 golongan atau 8 asnaf. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama Fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga Amin. Yang keempat yang kelima yang keenam Khalid. Yang ketujuh yang terakhir Ibnu Sabil. Ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita sudah mempelajari tentang materi yang di-8 dengan berbagi zakat. Tugas kelompok 1, tugas kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalau sudah kita presentasikan per kelompok. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan
menjadi sempurna, membersihkan jiwa, dan supaya fakir miskin bisa ikut bergembira di hari raya. Jelaskan perintah Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110 dan hubungannya dengan zakat fitrah. Perintah Allah dalam ayat tersebut adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Hubungannya dalam zakat fitrah adalah kewajiban zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Sekian dari kakak kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya ya, zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Jadi marilah kita tunaikan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan dan marilah dan meraih berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak akan bagikan kalian ke zakat fikih. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi zakat, bagaimana perasaan kalian ketika kita menjadi orang yang tidak punya? Itulah yang dirasakan bagi mereka orang-orang yang kurang mampu. Mereka pasti sedih. Jadi kita sebagai sesama muslim, sesama manusia ya, kita harus bisa saling berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dengan berbagi itulah kita bisa meringankan beban mereka. Jadi itulah tujuan zakat itu, untuk menolong sesama, peduli terhadap sesama. Ya. Zakat fitrah sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan sesama, khususnya fakir miskin, agar mereka juga dapat merayakan Idul Fitri dengan layak dan bahagia. Sudah jelas semua ya? Baik, karena materinya sudah habis ya, untuk materi zakat ini, semoga apa yang Bapak disampaikan bisa bermanfaat bagi kita, terutama dalam hal zakat ya. Bisa membantu bersama, menolong, dan bisa menjadi amal pahala bagi kita semua. Oke. Anak, ayo kita berdoa. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Semoga materinya bermanfaat ya. Marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.